Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, melanjutkan tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan atau ma'asi al-yadain, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan. Di sini dilanjutkan oleh pengarang rahimahullah, wa minha, dan termasuk contoh darinya, maksudnya di sini min ma'asi al-yadain, termasuk contoh maksiat tangan atau kedua tangan, yaitu an-nahbu. An-nahbu itu an-nahbu itu al-quwwah wal ghalabatu 'alal mal, kekuatan dan ghalabah, menguasai harta. Kalau diterjemah bebas ya, an-nahbu itu merampas atau membegal, merampok. Ini termasuk perkara yang diharamkan, ya, merampas atau merampok atau membegal. Ini termasuk maksiat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Dan hal seperti ini itu nanti kaitannya kalau taubat tidak cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus menghalalkan dan menyelesaikan pelaku dengan sahibul mal, pelaku dengan apa? Pemilik harta. Jadi harus dikembalikan harta yang dirampok atau dirampas atau dibegal, itu harus dikembalikan kalau pelakunya taubat. Ya, kalau tidak dikembalikan dan tidak ada penyelesaian, itu nanti sampai kiamat, sampai yaumul hisab tidak akan selesai. Jadi dosa yang berkaitan dengan Bani Adam, dengan manusia, itu harus selesai di dunia. Tidak cukup taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu hak yang berkaitan dengan manusia. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi perlu ekstra hati-hati jamaah sekalian ketika berkaitan dengan hak manusia, itu berat kalau maksiat ataupun dosa berkaitan dengan mereka. Lebih sederhana ketika kita berdosa atau maksiat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, itu lebih mudah cara bertaubatnya. Cukup kita istighfar dan taubat pada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, karena Allah punya sifat tawwabur rahim, maha menerima taubat. Tawwab artinya mudah sekali untuk menerima taubat dari para hambanya. Berkaitan lain halnya dengan yang berkaitan dengan Bani Adam, manusia. Ini merampok ya, ataupun merampas. Kemudian wal ghasobu. Ghasob itu maknanya adalah atasallutu ala hakil ghair fil waqi' bi ghairi sariqah wal ikhtilas wantihab. Menguasai atau mengontrol terhadap hak orang lain tapi tanpa mencuri atau tanpa diam-diam. Jadi bedanya mencuri dengan menggosok atau as-sariqatu wal ghasob. Itu bedanya, kalau mencuri itu menguasai harta orang, menguasai harta orang secara diam-diam, itu mencuri. Kalau tidak secara diam-diam, itu namanya menggosok, gosok namanya. Gosok. Jadi misalkan sampean pakai sendal di depan situ, bukan sendal milik kita pakai ke tempat wudhu atau ke WC, itu namanya apa? Menggosok. Itu kan menguasai harta orang
tanpa izin tapi tidak sembunyi-sembunyi, ini gosop. Dan biasanya gosop ini nanti masih dikembalikan, kadang masih dikembalikan ya, atau pengennya pinjem ya, cuma tidak izin, itu namanya gosop. Kalau mencuri itu menguasai harta orang, memiliki dengan sembunyi-sembunyi, itu namanya mencuri ya. Kedua ini sama-sama diharamkan. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, jangan mudah memakai barang orang lain tanpa izin, walaupun sendal, kecuali sendal yang disediakan masjid ya. Sandal apa namanya biasanya? Ada istilah sandal apa? Hah? Sandal wudhu ya, sandal wudhu yang disediakan masjid itu kan memang disediakan pihak takmir atau masjid untuk umum, untuk jamaah, untuk orang-orang yang memang berjamaah ke sini. Lah ini tidak masalah tanpa izin. Tapi sendal orang lain yang juga berjamaah ke sini kemudian kita pakai tanpa izin, walaupun sekedar ke kamar mandi atau ke tempat wudhu, maka itu masuk kategori gosop. Kategori apa? Gosop, yakni mengambil atau menguasai harta orang lain tanpa izin, cuma bentuknya tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan ya. Jadi mencuri terang-terangan itu namanya apa? Gosop. Nah, ini tidak boleh ya, itu tidak diperkenankan. Kalau memang mau memakai, izin dulu. Kalaupun ya tidak ada orangnya atau tidak tahu, ya lebih baik jangan memakai sendal orang lain. Jadi kaum muslimin ini harus mulai tertib ya, karena salah satu kelemahan orang Islam itu malah justru hal seperti itu, gampang memakai sendal orang. Kadang kita itu sendal kita hilang itu malah di masjid. Jadi citranya jelek, jadi akhirnya Islam itu jelek. Saya pernah beberapa kali kehilangan sendal, bukan di sini tapi ya di tempat lain tuh. Sendalnya agak lumayan bagus menurut saya ya, sesuai kemampuan saya beli itu lumayan bagus, misalnya bukan sendal jepit, sendal yang lumayan bagus lah gitu, biasanya untuk hari raya dan lain sebagainya. Itu hilang beberapa kali itu di masjid. Jadi aneh ini ya, coba Jumatan pernah hilang ya, jadi pulang nyeker Jumatan hilang Pak, coba bayang, hari Jumat, sudah hari Jumat gitu, hari Jumat, hari mulia, tapi hilangnya pas hari Jumat, hilang. Pernah juga ngisi kajian di tempat tertentu, di masjid juga hilang. Bukan hanya sekali, beberapa kali. Nah ini monggo, ini harus dikoreksi ya, menjadi bahan koreksi untuk kita semuanya. Kaum muslim itu jangan, saya lihat memang masih menggampangkan meminjam, bukan pinjam ya, yang mengambil. Kalau pinjam itu harus izin. Kita pinjam gergaji tetangga kita, cangkul kita kan pinjam, niku izin kan. Pinjam ininya, pinjam gergajinya, pinjam cangkulnya, itu izin, itu pinjam namanya. Itu pinjam. Tapi kalau gosop itu ndak izin. Tapi bukan mencuri juga, karena terang-terangan. Kalau mencuri kan diam-diam. Ya. Diam-diam, misalkan ada sepeda motor diam-diam diambil, itu kan mencuri. Tapi gosop itu tidak apa? Tidak sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Ini namanya gosop. Ya, misalkan yang sering dipakai itu masalah sendal. Gitu, sendal digosop, atau kadang helm, atau apalagi. Nah, contohnya sendal, helm, banyak ya, biasanya kadang juga dipakai itu. Pokoknya itulah intinya, memakai barang orang lain tanpa izin itu namanya apa? Gosop, menggosop. Biasanya sendal itu ya, sendal, atau mungkin helm, atau mungkin yang lainnya. Ini dihindari ya, dihindari. Lebih baik nyeker Pak, lebih baik nyeker daripada apa? Memakai sendal orang lain tanpa izin ya.
Kemudian yang berikutnya adalah al-maksu, pajak. Al-maksu itu kita terjemahkan pajak. Tapi sebenarnya yang tepat itu al-maksu itu bukan pajak ya, tapi pungutan liar. Di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, al-maksu huwa akhdhu syai'i zulman wa qahran minal bai'i wasyira' wa minaz zar'i wa ghairi dzalika. Jadi al-maksu itu mengambil sesuatu secara zalim dan paksa dari penjual atau pembeli dan dari pertanian dan selainnya. Niku al-maksu. Nah, di sini perlu kami rinci ya, perlu kami jelaskan secara detail tentang masalah al-maksu ini. Kalau kita biasanya menerjemahkan dengan pajak. Ada sebagian ulama atau sebagian kaum muslimin yang mengharamkan pajak secara mutlak. Pokoknya pajak itu haram, termasuk pajak sampean semua nih, pajak sepeda motor, pajak mobil, pajak apa pembelian ya. Kalau kita di mal-mal kita ada pajaknya nih, ada pajak berapa persen PPN lah. Beli pulsa kita juga ada pajaknya, segala macam ada perpajakannya, ada pajaknya. Termasuk niku orang-orang yang jualan di mana, di pasar itu, di mana itu kan biasanya ditariki retribusi ya, itu juga itu masuk masalah ini. Sebagian kaum muslimin mengharamkan pajak secara mutlak berdasarkan mereka berargumen dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nabi SAW sabda ya, sahibul maksi finar, pemungut pajak itu di neraka. Ini hadis pertama, hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis tentang kisah seorang wanita yang berzina, kemudian wanita ini dirajam sampai akhirnya meninggal. Ya, dirajam sampai meninggal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika mengomentari wanita yang berzina kemudian dirajam sampai meninggal ini, beliau mengatakan mahlan ya Khalidu fawalladzi nafsi biyadih laqad tabat taubatan law tabaha sahibul maksi law taba sahibul maksi la ghufira lahu thumma amara biha fa shalla 'alaiha. Pelan-pelan wahai Khalid, demi yang jiwaku berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang sangat ikhlas, sangat jujur, yang mana seandainya pemungut pajak bertaubat dengan model taubat perempuan ini, sungguh dia akan diampuni. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk perempuan itu disolatkan. Itu menunjukkan bahwa pelaku maksiat itu masih disolatkan, Pak. Sekalipun maksiat itu maksiat yang besar, sebelum atau selain daripada maksiat kekafiran. Kalau kufur, kafir, murtad, maka nggak boleh disolatkan. Tapi kalau maksiat itu maksiat yang duna kufrin, di bawah kekufuran, itu masih disolatkan. Maka Rasulullah mengatakan tsumma amara biha fasholla 'alaiha. Kemudian beliau memerintahkan wanita itu fasholla 'alaiha, lalu beliau juga menyolatkan perempuan tersebut, pelaku zina. Nah, ini sebagai tambahan faedah saja bahwa seringkali kita salah paham bahwa kadang kalau kita mendapatkan pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin itu, malah kita ini berusaha menghindar untuk menyolatkan. Misalkan ada orang, maaf ya, bunuh diri, gantung diri, misalkan ya seperti itu, kemudian dia mati. Atau mungkin ada seorang yang mungkin dia itu mencuri ayam atau kambing, kemudian ketangkep, dimasak oleh masyarakatnya sampai mati, misalkan seperti itu.
atau bahkan nauzubillah sampai ada yang di tempat saya itu mencuri sapi, ketangkep, dimasak, kemudian dibakar hidup-hidup, ya, dibakar hidup-hidup sampai mati. Lah, ini contoh-contoh saja nih, contoh-contoh. Atau misalkan peminum dia mabuk kemudian tabrak motor atau jatuh ke sungai mati. Selama mereka ini masih kaum muslimin, maka mereka itu masih berhak mendapatkan sholat, berhak untuk disolatkan oleh kita sekalian selama mereka masih berstatus sebagai apa? Muslim, belum kafir, belum murtad, dan hukumnya masih sama. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Mensolatkan jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Artinya kalau di tempat itu tidak ada yang menyolatkan sama sekali, justru umat Islam di situ semuanya berdosa, sebab dia masih masuk status muslim, kategori muslim, yang semua dalil-dalil tentang hak menyolatkan sesama muslim itu masih mengenai dia, karena dia belum murtad, belum kafir, terlepas dari perbuatan maksiatnya. Kita tidak setuju ya, maksudnya ketika kita menyolatkan orang gantung diri, mati gantung diri, kita solatkan, itu bukan berarti kita menyetujui perbuatan bunuh dirinya, bukan Pak, tapi sebatas melakukan dan melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim terhadap muslim satunya, menyolatkan jenazahnya, menyolatkan jenazahnya. Sebagian ada yang salah paham begini, loh kan Rasulullah pernah menolak menyolatkan seorang yang meninggal karena punya hutang belum dibayar, misalkan seperti itu. Benar, itu benar Pak, riwayat itu benar, tapi riwayat itu Rasulullah tidak mau menyolatkan bukan berarti hukumnya haram. Buktinya Rasulullah SAW masih memerintahkan para sahabat untuk menyolatkan, hanya beliau saja yang enggan. Ya, solu, jadi solatlah, solu ala akhik atau solu ala akhikum, solatlah, solatkan saudaramu ini. Tapi beliau tidak menyolatkan. Seandainya menyolatkan jenazah orang yang meninggal dan masih punya hutang itu haram, tentu para sahabat juga dilarang, tapi hanya Rasulullah yang tidak mau atau tidak berkenan menyolatkan, tapi sahabat masih diperintahkan, tegas memerintahkan Pak itu, shollu ala akhikum au kama qala fil hadits, solatkan jenazah saudaramu. Lah, waktu itu Rasulullah enggan itu cuma sebagai bentuk istilahnya itu bentuk peringatan atau ingin menasihati secara tidak langsung bahwa perbuatan seperti ini tercela, perbuatan dosa yang menyebabkan beliau akhirnya tidak mau, bukan berarti haram. Ini loh sebagai yang saya ulang sering kali bahwa apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW itu tidak mesti menjadikan perbuatan itu haram atau terlarang ya. Jadi kan seringkali kita mendapatkan satu pernyataan sebagian kan, bahwa itu tidak dilakukan Rasulullah gitu. Iya kan? Itu tidak dilakukan Rasulullah, itu tidak dicontohkan Rasulullah. Ini keliru. Karena Rasulullah tidak melakukan satu perbuatan itu kan sebabnya macam-macam. Belum tentu. Maka ada satu kaidah fikih yang berbunyi tarku Nabi SAW fi'lan minal af'al la yadulu ala man'ihi ala hurmati. Ketika Rasulullah meninggalkan satu perkara, satu perbuatan, bukan berarti perbuatan itu menunjukkan bahwa hal itu haram. Seperti tadi menyolatkan pelaku maksiat, Rasulullah meninggalkan, tidak melakukan. Apakah kemudian hukumnya haram? Tidak, buktinya para sahabat disuruh menyolatkan, hanya beliau saja yang enggan menyolatkan. Paham betul niki? Oke. Nah, ini penting sekali Pak kita pahami ya, karena kita mendapatkan banyak kasus ya. Kasus seringkali kita mendapatkan bahwa banyak orang mengeluarkan argumentasi untuk
menghukumi sesuatu itu kemudian dengan cara dia mengatakan itu tidak dicontohkan atau tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak seperti itu ya. Itu juga ada kasus di sini itu jamaah itu tidak mau sholat tarawih berjamaah secara rutin karena Rasulullah hanya melakukan 3 kali sehingga dia mencoba juga 3 kali. Setelah itu dia nggak mau tarawih. Nah, itu termasuk itu. Ini kesalahan cara berpikir ya, termasuk yang Pak Arifin sampaikan tadi ya. Ada seorang yang hanya mau sholat tarawih di masjid berapa? 3 malam. Karena selebihnya Rasulullah kan tidak pernah melakukan. Gimana? Jadi akhirnya dia, wah saya hanya mencontoh Rasulullah sholat berapa? 3 malam saja sholat tarawihnya, selebihnya di rumah. Lah kalau kita melihat itu benar Rasulullah niku sholat tarawih hanya 3 malam. Itu pun sebenarnya Rasulullah sholat tarawih di masjid itu bukan untuk berjamaah Pak. Awal-awal itu beliau ingin sholat sendiri. Cuma konangan, ketahuan sebagian sahabat, akhirnya sahabat mengikuti beliau untuk berjamaah sholat itu, yang sebenarnya Rasulullah tidak pernah menyeting diri untuk berjamaah. Akhirnya tambah hari kedua tambah banyak, hari ketiga tambah banyak, hari keempat Rasulullah tidak keluar sholatnya di rumah. Lah seperti ini berarti jenengan kalau tarawih sebulan penuh dengan kaidah tadi bahwa sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah itu berarti haram atau bid'ah, berarti jenengan tiap Ramadan itu melakukan apa? Bid'ah. Karena jenengan semua kalau Ramadan sholat tarawihnya berapa? Sebulan penuh berjamaah di masjid. Itu kalau menurut kaidah yang dipahami sebagian itu berarti panjenengan itu melakukan perkara yang dilarang, perkara haram, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita memahami nggak seperti itu. Jadi mohon dipahami bersama bahwa apa yang ditinggalkan Rasulullah itu tidak mesti terlarang atau diharamkan atau dibid'ahkan. Sebab dalil itu tidak hanya contoh Rasulullah. Ada sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah tapi bukan terlarang, bukan bid'ah Pak. Contohnya apa? Jenengan kalau zakat fitrah bayar pakai apa? Beras atau kurma? Beras. Apakah Rasulullah pernah zakat fitrah pakai beras? Tidak pernah, sepanjang hidupnya tidak pernah. Jadi aslinya panjenengan zakat fitrah pakai beras itu tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi faktanya tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan zakat pakai beras itu terlarang. Gimana? Nah kalau kita konsisten ya, maksudnya orang-orang yang itu tidak dicontohkan, berarti ya zakat pakai beras itu ya haram, bid'ah, karena apa? Tidak dilakukan Rasulullah. Itu loh, saya ingin uji konsistensi untuk menguji pemahaman orang itu dengan begitu Pak. Saya pernah di luar Jawa, waktu safari dakwah di luar Jawa, didebat orang begitu, ngotot pokoknya semua harus ada contoh Rasulullah. Terus tak tanya, sampean kalau zakat pakai apa? Pakai beras. Pernahkah Rasulullah mencontohkan zakat fitrah pakai beras? Tidak pernah. Langsung diam dia. Silahkan dijawab. Ya, saya ulangi karena memang contoh itu bukan satu-satunya dalil. Contoh itu bukan satu-satunya dalil. Dalil itu banyak kan, ada Quran gitu, ada hadis. Hadis niku kan banyak, ada hadis yang sifatnya qauli, ucapan, ada hadis yang sifatnya fi'li, perbuatan, ada ijma, ada qiyas. Ini yang disepakati ahli sunnah itu baru 4, yang sisanya itu masih berapa? 4, berarti masih sekitar 6 atau 7 ya. Itu di luar 4 ini masih ada dalil yang diperselisihkan. Kalau yang disepakati 4 ini Pak. Jadi kita itu menyempitkan ya. Jadi kenapa seperti sholat tarawih itu kemudian sholat berjamaah di masjid sebulan penuh walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan, itu tidak kemudian itu menjadi perkara bid'ah, bahkan sunnah, karena memang itu asalnya Rasulullah itu tidak
yang tidak dilakukan Nabi itu tidak terlarang. Makanya itu di zaman sinten? Di zaman Umar bin Khattab mulai beristihad Umar bin Khattab niku, kemudian beliau beristihad yang akhirnya mengumpulkan seluruh sahabat sholat tarawih berjamaah di masjid gitu, diimami satu orang imam, beliau tunjuk di kekhalifahan beliau sebulan penuh. Sebulan apa? Sebulan penuh. Ya, karena memang intinya apa? Memang nggak ada larangan. Jadi malah gini tanya, kalau yang melarang mana larangannya? Karena yang tidak dilakukan Rasulullah itu tidak mesti apa? Bid'ah. Karena nanti dalil lain Pak, misalkan sholat tarawih niku kan intinya sholat sunnah. Sholat sunnah, kemudian sholat malam ya istilahnya itu sholat tarawih di bulan Ramadan itu boleh dilakukan dengan berjamaah dan tidak ada nas dalil yang lugas yang melarang akan pelaksanaan sholat tersebut. Maka ketika di zaman Umar bin Khattab ketika melakukan itu nggak ada seorang pun sahabat yang mendebat, Umar, kenapa sampean melakukan ini? Ini tidak dicontohkan Rasulullah. Tidak ada Pak. Boten enten. Bahkan sahabat waktu itu yang masih hidup semua di zaman Umar bin Khattab itu mendiamkan atau mentakrir, menyetujui, itu namanya kalau dalam bab ilmu usul fikih namanya ijma' sukuti, ijma'un sukutiyun, diamnya para sahabat yang itu dihukumi sebagai ijma' kesepakatan atau pembenaran persetujuan kepada ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pada akhirnya kemudian sampai zaman kita sekarang ini sholat tarawihnya apa? Berjamaah di masjid selama sebulan penuh, tidak 3 hari. Ya seperti tadi bayar zakat pakai apa? Beras. Kok sampai pakai beras ya? Itu ada alur istidlal, ada proses pengambilan hukumnya yang jelimet Pak. Jadi kalau kita hanya membatasi dalil itu contoh dari Nabi ya repot. Banyak hal yang harus napa dilarang dan dibid'ahkan. Ngoten lho. Mboten niki. Ya, termasuk jenengan kok salat tarawih enten apa? Enten kultume. Itu ndak ada di zaman Rasulullah. Kok Rasulullah tarawih pakai kultum mboten enten. Mboten enten. Wong berjamaah niku pun masalah kok, karena Rasulullah niku sejak awal tuh ndak berjamaah. Pengennya nggak mau mencontohkan ndak berjamaah. Aslinya seperti itu. Nah, semoga dengan keterangan ini kita akan semakin luas, semakin semakin dewasa, semakin pandangan kita akan semakin terbuka bahwa ini harus dipahami dengan benar ya, bahwa tidak semua apa yang tidak dilakukan Rasul itu mesti terlarang atau itu merupakan perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Itu contoh-contohnya banyak sekali. Kalau pengen dijabarkan wah nanti membutuhkan waktu yang sangat panjang. Itu intinya begitu ya. Nah, di sini singkat mawon bahwa pajak itu yang benar diperinci Pak. Kitab hukum masalah pajak secara umum saja ya. Itu intinya diperinci bahwa pertama, kalau pajak itu dipungut oleh satu lembaga yang sudah ada dasar undang-undangnya, lembaganya jelas, kemudian ditasarrufkan, dialokasikan untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan rakyat, kemaslahatan kaum muslimin, maka pajak seperti ini tidak haram. Tidak haram. Adapun hadis-hadis yang kita baca tadi seolah ancaman kepada pemungut pajak, itu adalah maknanya al-maksud di situ bukan pajak tapi pungutan liar, pemalakan, di mana yang mengambil memungut pajak itu liar, tidak punya organisasi atau lembaga yang jelas diawasi oleh negara, dan hasil pungutannya itu tidak ditasarrufkan, tidak dialokasikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka kalau ini haram sepakat ulama. Adapun yang pertama tadi, yang lembaganya jelas, alokasinya juga jelas, ada pengawasan yang juga jelas, maka ini bukan termasuk pajak yang haram ya, tapi sesuatu yang diperbolehkan, namanya dharibah, pungutan yang diberikan oleh rakyat kepada negara, dan itu diperbolehkan berdasarkan
fatwa dari Majelis Fatwa Tunisia. Majelis Fatwa Tunisia. Ini sebenarnya ada teks fatwanya, saya nukilkan tadi di Majmu' Fatwa dari Majelis Tunisia itu, tapi intinya seperti itu. Termasuk di Indonesia ini saya bukan orang pemerintahan, Pak, tapi juga bukan oposisi. Rakyat biasa. Jadi saya menjabarkan ini tidak ada tendensi atau niatan apapun ya. Saya tidak sedang ini atau sedang itu, tapi murni menyampaikan permasalahan ilmiah selaku seorang berilmu atau seorang dai, hanya ingin menyampaikan permasalahan secara ilmiah saja. Di luar itu tidak ada urusan saya. Termasuk di Indonesia ini pungutan pajak menurut kami ya, termasuk Majelis Fatwa Tunisia dan juga MUI, Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Fatwa MUI Pusat, itu menyatakan bahwa di Indonesia itu pungutan pajak ini masih dalam kategori yang jaiz, yang boleh. Sebab pertama, pemungut pajak itu bukan pihak liar. Beda kalau yang mungut itu preman, Pak. Preman Tanah Abang munguti kan. Ya enten mboten? Di Tanah Abang itu, saya ke Tanah Abang itu dipunguti, toko-toko diambil oleh kelompok preman tertentu, nggak perlu saya sebut namanya. Dipunguti liar. Nah ini jelas haram. Tapi yang memungut pajak di Indonesia itu lembaga Direktorat Jenderal Pajak, jelas ada lembaganya, dasar undang-undangnya ada, dan itu resmi. Kedua, itu diawasi. Ketiga, hasil pajak itu ditasarufkan, dialokasikan untuk kemaslahatan umat Islam. Jalan-jalan yang panjenengan lewati itu dibangun dari pajak. Jembatan layang, lampu, PLN ini juga subsidi dari pajak ya. Kemudian mungkin rumah sakit, kemudian apa malih, banyak sekali ya, jalan, penerangan, kesehatan, pendidikan, terus BBM, itu semuanya, Pak, nggak bisa kita sebutkan. Semua itu subsidi. Dari mana subsidinya? Dari pajak, Pak. Dari pajak. Jalan yang kita lalui tiap hari itu dari pajak, Pak. Kenapa? Itu nanti dikembalikan ke hukum positif di Indonesia. Artinya misalnya saya nggak mau bayar pajak, ya nanti kembalinya ke hukum positif di Indonesia. Ya apakah nanti diproses atau tidak itu di luar kajian kita, karena itu nanti hukumnya hukum positif, bukan syar'inya ya. Saya nggak akan berbicara hukum syar'inya, tapi hukum positifnya di Indonesia nanti bagaimana kalau nggak bayar pajak gitu. Tapi saya ingin mengkaji itu saja, karena nanti ngeten, kalau misalkan ada yang tetap yang di Indonesia juga haram pajak, silakan saja. Misalkan ada yang berpendapat pajak di Indonesia itu juga haram, itu silahkan ya, silakan saja. Tapi sebenarnya pajak itu hampir merata di dunia Islam nih. Termasuk Saudi Arabia saja pungut pajak, Pak, sekarang dipajaki sekarang. Brunei, Malaysia, Aljazair, Turki, bahkan Turki di bawah kepemimpinan sekarang itu yang presidennya bagus sekali, Erdogan, itu juga dipajak, ada perpajakan, ada pajak banyak sekali. Hampir semua negara-negara Islam di dunia itu hampir tidak ada yang tidak ada menerapkan pajak ya. Lah nanti kalaupun ada yang saya ingin ikut pendapat yang haram, Ustaz, tidak masalah, karena itu masalah istihadiyah, masalah yang memang ada ruang untuk istihad. Cuma nanti konsekuensinya yang berat. Artinya ngeten, ketika kita mengharamkan pajak, maka hukum turunan dari itu harus juga kita ikuti. Kalau kita mengharamkan pajak, bagi turunannya itu harus juga haram. Jadi maksudnya, saya mengikuti pendapat yang mengatakan pajak itu haram, berarti nanti jalan yang kita pakai hukumnya haram. Pokoknya segala sesuatu yang dibiayai pajak itu hukumnya haram untuk kita pakai, karena kita mengikuti pajak itu haram. Paham maksud saya? Ya seperti itu. Ya segala sesuatu yang disubsidi atau dibiayai pajak berarti haram kalau kita mengikuti pendapat yang diharamkan. Kalau tidak ya tidak ada masalah. Kalau saya sendiri mengikuti pendapat MUI, Dewan Syariat DSN MUI ya, Dewan Syariat Nasional MUI, itu tidak mengharamkan. Kemudian juga
beberapa lembaga fatwa dunia tidak mengharamkan, dan bagi saya itu lebih ringan ya untuk kita ikuti. Adapun nanti ada kasus-kasus oknum ya, itu oknum ya yang menggelapkan pajak, dikorupsi sekian triliun, dimakan sendiri, itu nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena itu uang rakyat. Cuma maksud saya itu oknum yang tidak menjadikan hukum kemudian digeneralisir ya. Berarti wah semuanya seperti itu, enggak. Memang mafia pajak ada, Pak, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya itu kesimpulannya. Kemudian di sini saya tutup. Kemarin ada pertanyaan lewat WA, cuma saya belum sempat menjawab, lupa kemarin itu. Tentang masalah BMT. Saya jawab singkat nih karena waktu. Pertanyaannya, menanam modal di BMT dengan jangka waktu tertentu dapat bagi untung atau bagi rugi. Sedangkan hutang ke BMT untuk apa? Beli barang atau untuk modal usaha? Bila beli barang, si penghutang belinya ke BMT, bayarnya jangka waktu tertentu yang disepakati. Jika modal usaha diwawancarai untungnya berapa, pengembalian jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pertama niku, jadi intinya ngeten, kita misalkan ikut BMT, nanam modal di situ dan nanti mendapatkan bagi hasil untung gitu ya. Dengan skema tadi, orang yang hutang ke BMT itu untuk modal usaha, terus dari pihak BMT menanyakan hasil keuntungannya tiap bulan, terus dari keuntungan itu pelaku usaha itu mau ngasih berapa, kesepakatan seperti itu. Atau kalau beli kendaraan atau barang, beli mobil ke BMT, jadi yang beli niku BMT, beli barangnya cash, mobilnya, kemudian kita membeli mobil itu dari BMT dengan harga yang lebih mahal, kemudian dicicil bayarnya. Dua skema akad ini adalah boleh, bukan riba, silahkan saja ya, itu bukan riba tapi diperbolehkan. Akad skema seperti itu diperbolehkan. Bukan boleh saja, tapi formalnya nyari sendiri, bukan bank yang beli. Maksudnya gimana? Kan ada, sama saya mau kredit motor saya cari sendiri, saya yang tapi nanti dialihkan ke BMT. Harusnya kan BMT yang beli kendaraan, saya yang tapi BMT nggak nyari. Maksudnya kalau kita belinya niku sekedar mencari tapi yang bayari BMT, ya secara tidak langsung bisa Pak itu masuk transaksi tadi. Sebenarnya yang beli BMT. Jadi kita itu ke BMT itu beli barang. Jadi misalnya saya mau beli sepeda motor, saya cari sepedanya, ini dapat, terus sebenarnya yang bayar BMT. Nah itu sebenarnya yang membeli BMT dulu, dari BMT kemudian kita beli dengan baik taksid, diansur kita nyicilnya. Nah seperti ini, skema ini diperbolehkan ya, bukan termasuk riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pertanyaan kedua ini tentang masalah sisa hasil usaha. Kalau kita ikut anggota BMT seperti itu menanam modal, apakah halal sisa hasil usaha yang kita terima? Jawabnya adalah halal selama skema itu sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya. Skemanya seperti itu, insya Allah diperbolehkan. Jadi yang saya tahu, saya punya teman itu pendiri BMT dan BMT-nya besar, dari PKS, orang PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Saya sempat wawancara dan sharing kepada beliau. Nah, ternyata memang ngeten nggih bahwa BMT yang ada sekarang ini rata-rata sudah menginduk ke DSN MUI, Pak. Dewan Syariah Nasional MUI, yang sudah ada panduannya, skema-skema akad yang dijalankan di situ. Jadi kalau begini bagaimana? Saya tanya itu semuanya sudah sesuai syariat. Jadi wallahu ta'ala alam, saya sendiri mengapresiasi adanya BMT ini sepanjang di bawah kontrol MUI dan Dewan Syariah Nasional, insya Allah aman. Kalaupun ada praktek oknumnya, kita tidak berbicara oknum ya. Kalau ada oknum nakal itu lain, itu di luar kita, itu tidak bisa digeneralisir. Tapi secara umum itu semua ada aturannya dan menginduk kepada MUI pusat di bawah Dewan Syariah Nasional. Seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa kalau kita mau pinjam ke BMT atau beli barang ke BMT, lebih aman daripada jenengan beli barangnya ke
bank yang riba konvensional itu malah lebih parah, lebih aman ke BMT malahan, atau ke bank syariah yang memang dikontrol oleh otoritas di negeri ini, itu ada kontrolnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.